Sekarang mereka udah mulai nyisir setiap kubangan air yang ada di nih kolam ikan yang udah mulai alam membesarkan anak ular dan ularnya sebagai hamanya. Tapi tetap kita harus melindungi mereka. Nah, tadi yang kecil-kecil duanya juga udah kita rilis ke selokan belah sana. Ya. Ini Kita sama juga induknya rilis. kita pindah ya. Ya. Kita pindah ke selokan yang atas itu aja. Soalnya kalau misalkan tetap di sini dan ketemu sama petani, saya khawatir malah nanti dibunuh. Jadi mendingan kita pindahin. Aduh, saya harus hati-hati banget ngelangkah di sini karena banyak ranjau, teman-teman. Ranjaunya itu kulit keong, yang keongnya itu udah mati. Jadi pas nih, ini ada kayak selokan kecil. Dan ini ngarahnya tuh alirannya itu ke arah bawah sana, ke arah sungai besar. Jadi dari sini sebagai hulunya, itu ular ini bisa nanti pindah lokasi ya. Saya harapin sih bisa pindah lokasinya ke tempat lain. Oke, kita lepas di sini aja, Kang Brus. Hati-hati nyimpennya, Kang Brus. Ya, goodbye kawan-kawan saya, penguasa dunia air. Iya teman-teman, kita coba ngobrol sama Kang Obi. Ada hal yang mau saya tanyain. Ini kedua yang mau saya tanyain. Itu tangan kenapa, Kang? Oh iya, ini tangan bekas gigitan ular kobra tahun 2014. Wah, Kang bisa coba lihat dicuci dulu, Kang. Saya pengen Oh, lihat boleh, ini, boleh. teman. Ternyata Harus Kang saya cuci. Obi itu pernah kena strike atau pernah kena snake bite, venomous snake yang berbahaya, yaitu pernah kena gigit ular apa, Kang? Kobra, Najis Putati. Najis Putati, kobra Jawa. Teman-teman, ini cukup ngeri juga ya bekas gigitannya. Coba lihat, Kang Obi. Bisa tolong bantu? Ayo bantu, Kang. Nah, lihat teman-teman. Ini? Ini mati ya sarafnya ya. Ya. Ini teman-teman. Jadi tangan kanannya Kang Obi tuh kayak mengecil dan si jaringan-jaringan di sekitar bekas gigitan tuh jadi kayak angus melepuh kayak gini.
terus dia nggak bisa bengkok ke bawah gitu Ya ya? nggak bisa nekuk gitu. Nggak bisa nekuk. Jadi Soalnya kan dagingnya ketarik ke sini Oh. pas bekas operasi. jadi ini gini aja udah. Ya gini aja. Tapi untuk jari sih masih alhamdulillah Normal. normal. Nadi ini kan nggak kena ya. Ya. Ini memang waktu digigit itu nggak ada tindakan lain atau dibawa ke rumah sakit atau ini tindakannya gimana kok kayaknya separah ini gitu loh. Sebenarnya tindakan penanganan pertama kita udah benar. Heeh. Tapi karena istilahnya keluarga saya juga Takut. takut Heeh. terjadi apa-apa sama saya sendiri, jadi lebih baik kita ambil ke rumah sakit aja gitu. Heeh. Jadi kan kalau udah di rumah sakit istilahnya kita mau dioperasi juga udah dari pihak sana dan kita udah tanda tangan Ya juga di ada situ. tanggung jawabnya Ya. pihak rumah sakit dan lebih aman juga kan Ya. harusnya gitu kan. Cuma ini kok ini dioperasi berarti? Ya ini dagingnya itu daging mati di dalam itu diambil, Oh diangkat keluar? diangkat keluar. Aduh, saraf-sarafnya juga? Ya sama saraf-sarafnya. Jadi Berarti ini tulang kelihatan waktu ini? kelihatan banget dari sini. Ini pas ini tulang ini kelihatan. Aduh teman-temannya inilah dia teman-teman resiko dari efek gigitan ular berbisa yang cukup berbahaya di Pulau Jawa. Ini tingkatan kobra. Jadi dia ular yang tingkatannya nggak seberapa sebetulnya. Cuma kalau misalkan gigitnya telat, dia ngasih racun yang cukup banyak, hemotoksinnya itu bisa ngerusak jaringan kayak gini. Nah kita tanya langsung ke orang yang pernah kena gigit, Kang. Reaksi lain selain dari si sakit yang diderita pasti di tangan ini apalagi Kang yang kerasa sama Kang Obi waktu Satu, kerasa kegigit itu panas. panas? Panas, gigitannya itu panas banget. Terus kayak ada yang istilahnya cairan masuk itu ke darah itu Ser gitu. ser tapi cepet gitu. Hmm. Langsung nggak lama, paling selang berapa menit, 5 sampai 10 menit udah agak bengkak juga. Dari situ udah nggak bisa digerak. Ini juga baju yang bekas dipakai itu Sesak napas enggak? untuk sesak napas kurang lebih 20 menit lah saya bisa nahan sampai ke sesak napas itu. Oh, jadi 20 menit itu pas kegigitan sesak napas tetap Sesak napas tetap. muntah gitu. Kalau Nggak. muntah sih nggak terlalu, tapi Oh, cuma karena sesak kita napasnya sama. penanganan pertama pakai Air kelapa. air kelapa, jadi kita Oh, betul sterilnya banget muntah. teman-teman. Jadi air kelapa itu menjadi anti toksik atau anti racun alami yang dibuat Tuhan, yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman sebagai obat pertama yang harus diminum ketika teman-teman kena gigit ular. Jadi air kelapa itu bisa menetralisir racun di dalam tubuh, tapi bukan berarti bisa mengobati dalam full ya. Ya. Tetap itu hanya jadi pertolongan pertama. Jadi pertolongan selanjutnya itu adalah tetap bawa ke medis. rumah sakit atau medis terdekat teman-teman. Wah luar biasa banget teman-teman. Kesini yang lainnya masuk dulu sini. Kita udah becek-becekan, kita udah kotor-kotoran, kita udah ketemu sama beberapa fauna yang ada di sini, mulai dari kerang, ular, kemudian ada kiong. Ya intinya ular itu nggak selalu ada di tengah hutan teman-teman. Bahkan di belakang rumah sampai di dalam lemari kamu pun ular bisa masuk. Kenapa? Pada dasarnya ular mencari tempat hangat karena mereka adalah hewan darah dingin. Jadi selalu safety, bersihkan rumah kalian, kemudian berikan di setiap sudut rumah kalian tuh kamper. Kenapa kasih kamper? Karena kamper itu punya bau yang nggak disukai sama ular. Jadi jangan kasih ular garam, karena ular nggak takut sama garam kecuali kalian shock ularnya. Pasti ularnya takut karena mati. Tapi kalau misalkan ularnya masih hidup, ular nggak takut garam. Tapi kalau sama bau kamper, ular nggak suka, nggak percaya. Kampernya masukin ke dalam kaos, kalian cium. Kalian juga pasti nggak suka kan baunya. Oke teman-teman, keren banget hari ini Kang Obi. Ya, makasih banyak udah ikut berpartisipasi dalam vlog saya. Dan terima kasih sudah mengirimkan email ke email saya juga. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa sedikit jalan-jalan ke sekitar daerahnya Kang Bogor. Dan kita bisa berhasil menemukan beberapa jenis ular. Ini sih sebetulnya ya, ada ular air. Oke, sekian dulu vlog dari saya hari ini. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe, share juga ya. Jangan lupa komen. Dah.